akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Endi Dwi Cahyono. Bang Adrian, mungkin slide profilnya Pak Endi bisa ditampilkan. Bapak Endi ya. Slide yang ketiga. Ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang, beliau adalah Direktur Eksekutif atau Kepala Grup Sektoral dan Regional Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Kemudian dari 2017 sampai 2019, beliau adalah Kepala Bank Indonesia di Sumatera Barat. Kemudian tahun 2015 sampai 2017, beliau adalah Kepala Bank Indonesia di London. Tahun 2013 sampai 2015, beliau adalah Direktur atau Kepala Grup Statistik Eksternal. Dari tahun 2011 sampai 2015, beliau adalah Direktur Kepala Grup Riset Ekonomi Departemen Kebijakan Moneter. Riwayat pendidikan beliau, tahun 2011, beliau lulus S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Kemudian tahun 1995, beliau lulus S2 Policy Science di Saitama University di Jepang. Dan tahun 1987, beliau lulus S1 di Teknik Industri ITB. Pak Endi, dipersilakan Pak, waktunya Pak, silakan. Terima kasih Bu Masruro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rusmiati, Ketum Asita, yang saya hormati tadi Pak Nopirianto, Dirjen Perhubungan Udara, kemudian Pak Denon, Ketua Inaka, Pak Heri Setiawan tadi DPP Asita, dan saya ingin menyapa kolega saya, teman baik Pak Budi Widihartanto dari BIG Gorontalo, Bapak Ibu semuanya, terutama dari jajaran Asita di daerah. Alhamdulillah, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rusmiati yang telah mengundang kami untuk ikut partisipasi di webinar ini. Pertama, barangkali kami dari Bank Indonesia, Bank Sentral, barangkali tidak terlalu banyak bersinggungan dengan topiknya yang disampaikan Pak Heri tadi, tetapi tentunya kami sangat mengharapkan ada sinergi yang baik antara Asita dengan Inaka, tentu di bawah bimbingan perhubungan udara sebagai otoritas ya. Barangkali yang diperlukan adalah bagaimana Asita dan Inaka menyongsong new era pasca COVID agar pariwisata kita bisa segera beroperasi kembali. Memang kami lebih banyak terlibat di dalam pariwisata karena kebetulan Bank Indonesia masuk di dalam menjadi sekretariat bersama percepatan pariwisata Indonesia. Di sana ada Bank Indonesia, ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kemenkomar. Oleh karena itu dalam tayangan kali ini barangkali kami lebih banyak melihat bagaimana dampak ekonomi yang kita rasakan saat ini ke depan dan bagaimana kemudian pemulihan pariwisata itu bisa kita lakukan secepatnya dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu COVID di dunia ini sudah sebetulnya mudah-mudahan sudah mencapai puncak itu ya, dan sudah mulai menurun, jumlahnya ini sudah cukup banyak. Di AS sudah mencapai sebelumnya Mas lebih dari 2 juta, di global lebih dari 7,3 juta. Kalau kita lihat trennya memang kumulatifnya terus meningkat, tetapi pertambahannya saya kira semakin menurun. Dan kalau kita lihat fatality rate di gambar tengah bawah itu sudah terus mulai menurun. Nah, ini diharapkan ke depan mudah-mudahan bisa segera kembali ke new normal. Next. Perekonomian dunia memang masih penuh ketidakpastian. Dari instansi satu ke instansi lain masih banyak perbedaan-perbedaan ya. Kami melihat bahwa ekonomi global itu hanya tumbuh 2,2 di tahun 2020 ini, terutama dari AS itu akan kontraksi minus 3,7, kawasan Eropa
ini terpukul cukup berat, akan kontraksi tumbuhnya minus 6,1% setelah tahun 2019 bisa tumbuh positif 1,2. Jepang juga minus 5%, Tiongkok ini masih lumayan tumbuh positif 1,8% dan India 1,5. Nah, ini kondisi globalnya memang seperti itu ya, jadi seluruh dunia memang kena dampak dari COVID ini. Kalau kita bandingkan prediksi dari instansi lain memang sangat bervariasi. IMF sendiri memperkirakan minus 3%, kemudian JP Morgan minus 3,8 dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa global mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, bagaimana dengan ekonomi Indonesia sendiri? Nah, ini dampaknya ya, bahwa COVID ini tidak hanya tadi mempengaruhi kepada seluruh dunia, menginfeksi seluruh dunia, dan itu kemudian menyebabkan kebijakan lockdown, GDP-nya turun, dan kemudian itu berpengaruh terhadap pasar keuangan global. Di domestik juga seperti itu, kebijakan PSBB yang diterapkan, kemudian ini sangat mempengaruhi kepada PDB kita. Dan itu juga berpengaruh kepada sektor keuangan, karena memang bank-bank ini juga menghadapi tekanan juga, tidak hanya di sektor real, para pekerja, UMKM, industri, tetapi itu juga kemudian pada akhirnya juga berpengaruh kepada pasar keuangan. Nah, ini yang kebijakan yang sudah kita lakukan Bank Indonesia, yaitu dengan berbagai kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, juga sistem pembayaran ini yang ada di Bank Indonesia. Kita juga bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah, baik dalam memberikan stimulus ekonomi dan pencegahan krisis. Next. Kondisi triwulan 1 turun sangat banyak dibandingkan triwulan 4 2019 yang masih mendekati 5%. Padahal ini triwulan 1 kan kita hanya terpengaruh di bulan Maret. Sehingga di triwulan 2 April, Mei, Juni memang ini mencapai periode paling parah ya di triwulan 2. Nah, mudah-mudahan di triwulan 3 kemudian kita bisa lebih baik, sudah mulai ada pergerakan ekonomi, dan di Q4 mudah-mudahan sudah kembali beroperasi kembali seperti itu. Next. Nah, di daerah juga seperti itu, seluruh kawasan itu mengalami perlambatan. Yang paling berat itu adalah di Bali Nusra. Di Bali, NTT, NTB itu Bali Nusra hanya tumbuh 0,94%, padahal tahun Q4 2019 mereka tumbuh 5,5%. Ini tentu karena pariwisata memang yang terkena dampak yang paling parah dari COVID ini. Sementara kalau daerah lain yang perlu perhatian, ini Sulawesi Selatan, ini bisa tumbuh hijau ya, tumbuh lebih baik karena mereka tergantung kepada ekspor besi baja yang rupanya sampai sekarang mereka masih tetap bisa ekspor. Sementara kalau di Papua ini mereka sebetulnya itu produksi, terutama kan Papua ini sangat tergantung kepada produksi Freeport. Kemarin mereka berhenti berproduksi karena mereka pindah dari open pit menuju ke underground. Tetapi kemudian mereka masih berusaha untuk menggali tembaga dari open pit itu, masih dikeruk lebih dalam sedikit sambil mempersiapkan underground-nya, sehingga kemudian produksinya memang sedikit meningkat, tapi sebetulnya pertumbuhan juga masih sangat kecil ya, hanya 1,48%. Next. Nilai tukar rupiah, Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah ya, kemarin pada waktu awal krisis bulan Maret, bulan April, rupiah memang menghadapi tekanan karena banyak orang kemudian melihat ekonomi kita akan memburuk karena PSBB segala macam, sehingga orang pada keluar dari Indonesia menarik dananya. Tapi kemudian sejalan dengan kebijakan
luar negeri, terutama pemerintah AS ini mulai banyak melakukan pelonggaran ya. Mereka banyak cetak uang, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat sehingga kemudian terjadi oversupply di pasar global dan itu kemudian masuk ke Indonesia sehingga saat ini rupiah alhamdulillah bertengger di sekitar 14.000, kemarin bahkan sempat di bawah 14.000. Kami melihat bahwa rupiah ini masih undervalued, artinya ke depan masih bisa menguat di bawah 14.000. Next. Inflasi terkendali Bapak Ibu sekalian karena memang demand-nya sangat turun ya, masyarakat daya beli masyarakat turun, penghasilan turun sehingga tekanan demand-nya ini turun. Memang pada awal-awal sempat menghadapi tekanan pada saat impor terganggu, tetapi kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang firm ya, tetap mengawal inflasi, kebutuhan impor terus dilakukan, logistik tidak diganggu, tetap jalan meskipun lagi COVID sehingga inflasi terkendali. Next. Inflasi di daerah juga sama Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Nah, kita lihat di sini kalau yang hijau tua itu kurang dari 2% inflasinya, sementara hijau muda itu antara 2 sampai 3%. Jadi target kita memang 3% dan hampir semua daerah ini di bawah 3% ya. Belum ada yang di atas 3%. Jadi memang inflasi saat ini dalam kondisi terkendali. Next. Ini kebijakan Bank Indonesia yang jelas bahwa kita melihat ekonomi perlu segera digerakkan kembali, dipulihkan, terutama dari sisi demand-nya. Oleh karena itu, kebijakan BI sudah beberapa kali kita menurunkan suku bunga BI 7 days repo rate-nya, kemudian melakukan sterilisasi nilai tukar rupiah sehingga kemudian sekarang bisa menjadi stabil kembali. Pelonggaran likuiditas kita sudah menurunkan giro wajib minimum bank, mensuplai keuangan bank, dan juga pelonggaran makroprudensial. Mudah-mudahan ke depan ekonomi bisa dijaga tetap tumbuh positif. Bapak Ibu, next. Nah ini ke depan kita melihat 2020 ini memang pertumbuhan kita mungkin tidak terlalu menggembirakan meskipun kita jaga tetap positif di atas 1% gitu ya, 1%, 2%. Tapi 2021 barangkali ekonomi akan kembali pulih. Di tahun 2020 ini tentu konsumsi tetap tertekan karena daya beli masyarakat menurun, belanja pemerintah menjadi andalan untuk menopang perekonomian, meskipun ini pemerintah juga berdarah-darah gitu ya, fiskalnya, utang membengkak, kemudian ekspor tertekan karena globalnya juga melambat, globalnya sekarang juga masih lockdown, sehingga ekspor kita nggak bisa ekspor juga, investasi ini juga terganggu. Nah, impornya karena ekspornya melambat, investasi melambat, PDB-nya juga melambat, maka impornya ini turun lebih dalam lagi. Next. Nah, bagaimana dengan wisatawan, Bapak Ibu sekalian, di Q2 ini saya kira semua daerah mengalami tekanan ya. Kita memperkirakan April itu wisatawan